Hai, kalian penasaran gak sih apa itu mobile teknologis? Atau kalian mau belajar mengenai pengertian, bahkan penerapan dari mobile teknologis itu? Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk nonton videonya sampai akhir ya. Mobile teknologis adalah segala bentuk teknologi yang membantu kita untuk mengakses informasi dan juga membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Contoh dari mobile teknologis adalah perangkat portable seperti yang aku pegang sekarang, yaitu smartphone. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mobile teknologis. Sekarang teman-teman makin penasaran gak sih mengenai aspek-aspek dari mobile teknologis? Kalau gitu kita langsung aja simak ya penjelasannya. Aspek mobile teknologis yang pertama yaitu perangkat mobile. Contoh dari perangkat mobile ini yang pertama adalah smartphone. Smartphone bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dan juga membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Perangkat mobile yang kedua yaitu laptop. Laptop bisa kita gunakan untuk belajar, bekerja, dan juga menonton video. Dan yang ketiga yaitu wearable device seperti smartwatch. Smartwatch biasa digunakan ketika berolahraga untuk mengukur denyut jantung. Nah, aspek mobile teknologis yang kedua adalah jaringan networkable seperti jaringan internet yang kita gunakan 3G, 4G, and 5G, dan bahkan Wi-Fi yang kita bisa gunakan di tempat umum seperti saya sekarang ini ataupun di rumah masing-masing. Nah, aspek mobile teknologis yang ketiga yaitu aplikasi berbasis mobile yang bisa terbagi menjadi dua, yaitu aplikasi berbasis platform seperti Android, iOS, dan aplikasi berbasis website yang bisa teman-teman akses melalui website. Aspek yang keempat yaitu Internet of Things atau IoT. Di sini, mobile teknologis menghubungkan kontrol perangkat IoT dari jarak jauh seperti kamera keamanan dan termostat pintar. Aspek yang kelima dan juga merupakan aspek yang terakhir yaitu keamanan data dan privacy. Contoh dari penggunaan keamanan data dan privacy ini adalah enkripsi, autentikasi dua faktor, regulasi ketat seperti General Data Protection Regulation untuk membantu melindungi data dan privasi kita. Teknologi telah merevolusi cara industri dan perusahaan untuk beroperasi menjadi lebih efisien. Berikut adalah contoh penggunaan mobile teknologi. Yang pertama di bidang retail. Contohnya dalam penggunaan aplikasi e-commerce seperti rupa-rupa yang memungkinkan toko untuk menjual produk secara online dan mengelola sistem yang membuat pelanggan menjadi customer tetap. Yang kedua di bidang transportasi dan logistik. Contohnya adalah perusahaan Gojek dan Grab yang memudahkan kita untuk pemesanan transportasi, pembelian makanan, dan pengiriman barang yang bisa dilacak secara real time. Yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi Halodoc. Di aplikasi ini pasien bisa konsultasi dengan dokter melalui chat sehingga mengurangi aktivitas untuk mengunjungi klinik atau rumah sakit secara langsung. Yang keempat, dalam bidang manufaktur. Contohnya aplikasi JNT yang bisa kita gunakan untuk mengecek harga ongkos kirim dari suatu barang. Yang terakhir ada di bidang keuangan, contohnya aplikasi Dana yang bisa kita gunakan untuk pembayaran digital sehingga memudahkan kita dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, apa sih manfaat mobile teknologis di dalam SIM? Manfaat yang pertama adalah aksesibilitas dan mobilitas. Mobile teknologis memungkinkan kita untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Contoh penerapannya adalah WFH atau work from home. Nah, di situ karyawan dapat melakukan pekerjaannya dimanapun dan kapanpun. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional. Nah, mobile technologies dapat membantu dalam mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan administratif yang mana dapat mengurangi beban operasional. Selain itu, mobile technologies dapat membantu kita dalam merencanakan waktu dan juga pekerjaan kita dengan lebih efisien. Manfaat yang ketiga yaitu dalam hal keamanan dan pengelolaan resiko. Mobile technologies biasanya dilengkapi fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor dan juga enkripsi data. Selain itu, mobile technologies juga membantu kita dalam memantau risiko secara real time dan juga menanggapi risiko dengan lebih cepat.
Manfaat yang keempat yaitu peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi mobile untuk meningkatkan layanannya kepada para pelanggannya. Selain itu, aplikasi mobile juga dapat mengumpulkan pendapat atau saran serta kritik dari pelanggan terkait peningkatan produk ataupun layanan perusahaan. Manfaat yang kelima yaitu yang terakhir adalah inovasi dalam model bisnis. Adanya mobile technology dapat membantu dalam menambah model bisnis baru seperti e-commerce yaitu dan juga mobile banking seperti itu. Lalu, kalian pernah terpikir nggak sih bagaimana perkembangan terkini dari mobile technologies? Yang pertama, integrasi AI dan ML. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang teknologi yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Sedangkan ML atau Machine Learning adalah cabang dari AI yang fokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Dengan kata lain, ML memberi kemampuan belajar pada mesin, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Integrasi AI dan ML adalah proses di mana AI menggunakan kemampuan ML untuk belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan. AI sebagai teknologi yang bertujuan meniru kecerdasan manusia, memerlukan metode untuk memahami dan memproses informasi secara otomatis. Disinilah ML berperan. ML memungkinkan mesin untuk mempelajari pola dari data yang besar tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan algoritma ML, mesin dapat dilatih untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil tindakan berdasarkan data yang dipelajarinya. Contoh dari integrasi ini terlihat pada sistem seperti asisten virtual, di mana ML digunakan untuk memahami perintah suara, dan AI merespon dengan cerdas. Integrasi AI dan ML menciptakan teknologi yang mampu berkembang dan semakin pintar tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. Yang kedua yaitu augmented reality atau AR dan juga virtual reality atau VR. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata. Bayangkan kamu menggunakan smartphone dan melihat informasi tambahan atau objek virtual muncul di atas dunia nyata. Misalnya dalam aplikasi AR, kamu bisa melihat furnitur virtual di ruang tamu kamu sebelum membelinya. Sedangkan virtual reality berbeda dengan AR. VR menciptakan dunia digital yang sepenuhnya terpisah dari kenyataan. Dengan headset VR, kamu bisa terjun ke pengalaman 3D yang imersif seperti menjelajahi planet asing, bermain game aksi, atau bahkan mengikuti pelatihan medis. Dengan kemajuan mobile technology, AR dan VR menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses. Mereka mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan memberikan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif. Nah, AR, VR, mana sih yang lebih menarik? Jawabannya adalah kalau kamu ingin pengalaman yang memperkaya dunia nyata, maka AR adalah jawaban yang paling tepat. Tapi, kalau kamu ingin masuk ke dalam dunia digital yang sepenuhnya imersif, seperti berada di dunia fantasi atau game seru, maka VR adalah pilihan yang lebih tepat. Jadi, AR menggabungkan dunia nyata dan virtual, sementara VR akan membawamu jauh ke dalam dunia virtual. Keduanya menawarkan pengalaman luar biasa yang tak terbayangkan beberapa tahun yang lalu. Gimana? Keren sekali bukan? Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Pernah membayangkan rumah, kendaraan, bahkan alat-alat di sekitarmu bisa berkomunikasi satu sama lain dan bekerja secara otomatis?
Ya, selamat datang di dunia Internet of Things atau IoT, di mana berbagai perangkat fisik yang kita gunakan sehari-hari terhubung ke internet, bekerja bersama dan membuat hidup kita jauh lebih mudah. Bayangkan kamu bisa menyalakan lampu di ruang tamu hanya dengan ponsel, atau kulkasmu mengingatkan kamu untuk membeli susu saat stok menipis. Itulah IoT. IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung, saling berbagi data, dan bekerja secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi hidup kita. IoT bekerja dengan menghubungkan perangkat cerdas yang dilengkapi dengan sensor seperti kamera, termometer, atau detak jantung ke internet. IoT tidak hanya membuat hidup kita lebih nyaman, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu. IoT juga mengumpulkan data real-time yang memungkinkan perusahaan atau pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan cepat. Tapi tentu saja di balik kemudahan ini, kita juga perlu memperhatikan keamanan data dan privasi, karena perangkat yang terhubung bisa menjadi target peretasan. Jadi di masa depan yang tidak jauh lagi, hampir setiap hal di sekitar kita akan menjadi lebih pintar dan terhubung. Mulai dari rumah, mobil, hingga bahkan jalanan kota. Internet of Things adalah masa depan teknologi dan kita sudah melihatnya sekarang. Yang keempat ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang menciptakan sistem transaksi yang aman dan transparan. Bayangkan sebuah buku besar digital yang disimpan di banyak komputer di seluruh dunia, di mana setiap transaksi yang terjadi tercatat dan tidak bisa diubah. Setiap kali ada transaksi baru, datanya dikemas ke dalam blok, dan blok tersebut ditambahkan ke rantai data yang sudah ada sebelumnya. Ya, itulah blockchain. Blockchain bekerja dengan cara terdesentralisasi, yang artinya tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan data. Semua komputer dalam jaringan memverifikasi transaksi yang terjadi, membuatnya sangat sulit bagi siapapun untuk meretas atau memanipulasi data tanpa terdeteksi. Bagaimana blockchain berperan di dalam mobile technologies? Yang pertama yaitu melalui keamanan data yang lebih tinggi. Misalnya, saat ini banyak aplikasi keuangan dan dompet digital yang menggunakan blockchain untuk menyimpan dan memverifikasi transaksi. Teknologi ini memberikan lapisan keamanan tambahan karena data transaksi terenkripsi dan diverifikasi oleh banyak komputer di jaringan. Hal ini sangat penting untuk mencegah peretasan dan penipuan dalam aplikasi pembayaran. Yang kedua, transaksi yang transparan dan aman. Contohnya adalah dompet digital yang menggunakan blockchain untuk melindungi data pengguna. Setiap kali kalian mengirim atau menerima uang melalui aplikasi pembayaran, blockchain memastikan bahwa transaksi tersebut terverifikasi, aman, dan tidak bisa dimanipulasi. Hal ini membuat pengguna lebih percaya untuk menggunakan aplikasi keuangan di ponsel mereka tanpa khawatir tentang keamanan. Yang kelima yaitu yang terakhir adalah e-commerce dan pembayaran digital. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli produk atau layanan secara online. Bayangkan kamu bisa berbelanja dari rumah dengan hanya menggunakan ponsel atau laptop. Dari pakaian, gadget, makanan, hingga barang kebutuhan sehari-hari, semuanya bisa kamu temukan di berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Amazon. E-commerce beroperasi melalui situs web atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi produk, membandingkan harga, dan melakukan pembayaran dengan mudah. Setelah transaksi selesai, barang akan dikirim langsung ke pintu rumah kamu. Plus, banyak platform juga yang menawarkan diskon, promo, dan pengiriman gratis yang membuat belanja online semakin menarik. Sekarang, mari kita beralih ke mobile banking. Mobile banking adalah cara modern untuk mengelola keuangan melalui aplikasi di ponsel.
Dengan mobile banking, kita bisa melakukan berbagai transaksi finansial tanpa perlu mengunjungi bank. Terdapat beberapa fitur utama dalam mobile banking. Yang pertama ada transfer uang, yang kedua ada cek saldo, yang ketiga ada pembayaran tagihan, yang keempat ada pembelian pulsa. Jadi, e-commerce dan mobile banking adalah dua inovasi yang membawa transaksi ke dunia digital, membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Dari berbelanja online hingga mengelola keuangan hanya dengan smartphone, semuanya ada di ujung jari kita. Nah, tadi kan teman-temanku sudah menjelaskan apa itu mobile teknologi, bagaimana contoh dari mobile teknologi, bagaimana mobile teknologi digunakan dalam SIM maupun di masa kini. Sekarang giliran aku nih menjelaskan bagaimana sih perkembangan mobile teknologi di masa depan dan apa saja sih prediksi perkembangan mobile teknologi di masa depan. Kalian pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, contoh pertama dari mobile teknologi yang akan terjadi di masa depan ialah kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih, di mana nanti AI itu menjadi bagian penting dari smartphone dengan fitur-fitur yang lebih berkembang seperti asisten virtual, kemudian pengenalan wajah, pengolahan gambar, serta AI akan memungkinkan smartphone untuk mengenali kebiasaan-kebiasaan pengguna dan menyesuaikan dari kebiasaan-kebiasaan pengguna tersebut. Yang kedua ialah integrasi VR dan AR, di mana di masa depan diprediksi VR dan AR akan menjadi sangat umum dan lebih sering digunakan dalam sehari-hari. Nah, VR dan AR ini akan menjadi fitur di smartphone, kemudian VR dan AR ini akan semakin berkembang, di mana akan memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi di dunia virtual dengan dunia nyata. Contohnya nih, kita misalnya lagi belanja, terus kita milih-milih baju, terus dengan fitur VR dan AR ini kita bisa memperkirakan apakah baju tersebut cocok dengan kita atau enggak. Itu dia gunanya VR dan AR yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, desain smartphone yang lebih inovatif. Jadi di masa depan diperkirakan smartphone itu akan lebih inovatif desainnya. Contohnya nih, HP bisa dilipat. Sekarang pun bahkan sudah ada yang bisa dilipat, bukan? Apalagi di masa depan. Selain itu, HP juga memiliki layar yang nantinya tidak ada sensornya. Sensornya itu akan di bawah layar. Ini sekarang aja udah ada tuh yang full layar, apalagi yang di masa depan. Keempat, konektivitas 5G dan seterusnya. Zaman sekarang aja udah ada internet 5G, apalagi di masa depan. Nah, diperkirakan di masa depan itu ada konektivitas 6G, di mana nanti 6G itu akan semakin berkembang dan lebih pesat dibandingkan 5G. Kelima, smartphone dengan pengisian daya yang lebih cepat dan baterai yang lebih lama, di mana nanti diperkirakan smartphone itu akan menggunakan baterai yang tahan lama, kemudian awet, lalu dengan pengisian daya yang lebih cepat. Bahkan kemungkinan di masa depan akan memungkinkan untuk kita mengisi daya dengan kabel jarak jauh, jadi itu kayak wireless gitu. Nah, selain itu juga kemungkinan di masa depan ada pengembangan penggunaan baterai yang ramah lingkungan. Keenam, keamanan dan privasi yang lebih baik. Sebenarnya zaman sekarang pun keamanan dan privasi itu sudah baik, tetapi di masa depan akan diperkirakan lebih berkembang lagi, seperti penggunaan fitur enkripsi end-to-end, kemudian autentikasi biometrik multifaktor, serta perlindungan privasi yang berbasis dengan AI. Ketujuh, ialah smartphone dengan integrasi IoT dengan ekosistem, di mana di masa depan diprediksi smartphone akan menjadi pusat kendali bagi berbagai IoT di sekitar kita seperti smart home, aplikasi kesehatan, dan sebagainya itu dikendalikan di smartphone. Lalu kedelapan ada smartphone dengan pengalaman yang lebih personal dan adaptif, di mana diperkirakan di masa depan smartphone akan lebih bisa memahami bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan pengguna, dan nanti smartphone lebih bisa menyesuaikan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita dan referensi para pengguna. Nah teman-teman, 8 yang sebelumnya aku sebutkan itu adalah contoh perkembangan di masa depan berbasis teknologi. Tetapi sebenarnya mobile teknologi tidak hanya mengembangkan berbasis teknologi, tetapi juga membuka peluang untuk bisnis. Pengen tahu nggak apa contohnya nih? Kalau pengen tahu, simak selanjutnya. Extended reality. Nah, ini dia gambaran extended reality di masa depan.
XR menggabungkan elemen dari realitas virtual, realitas tertambah, dan realitas campuran untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih mendalam. Bisnis dapat memanfaatkan XR untuk berbagai keperluan, mulai dari pelatihan karyawan hingga presentasi produk yang interaktif. Bahkan memungkinkan pelanggan di masa depan untuk mencoba produk secara virtual sebelum membeli, yang dimana itu meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Low and no-code software development. Dengan platform low code and no code, bisnis dapat mengurangi waktu dan biaya pengembangan software serta memberdayakan karyawan untuk berinovasi tanpa bergantung pada tim IT. Hal ini sangat penting untuk mempercepat digitalisasi dan respon terhadap perubahan pasar. Yang ketiga adalah edge computing. Edge computing ialah sistem yang memproses data di dekat sumbernya dan tidak mengandalkan pusat data terpusat. Hal ini memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien, serta mengurangi keterlambatan jaringan. Bisnis yang memanfaatkan edge computing dapat meningkatkan responsivitas sistem mereka, terutama untuk aplikasi real-time seperti IoT atau Internet of Things. Edge computing juga dapat mengurangi biaya bandwidth dan meningkatkan keamanan data. Keempat adalah chatbot AI. Kali ini kita ngebahas chatbot AI. Pasti chatbot AI ini sudah tidak asing bagi kita, generasi Gen Z ataupun kalangan mana saja itu sudah sangat tidak asing dikarenakan chatbot AI sudah sangat amat sering digunakan zaman sekarang, apalagi di masa yang akan mendatang. Di saat-saat chatbot AI akan semakin berkembang dan semakin pintar. Nah, chatbot AI akan semakin pintar dalam menangani pertanyaan-pertanyaan pelanggan, memberikan jawaban yang dipersonalisasi, dan mengotomatiskan tugas rutin. Teknologi yang satu ini dapat meningkatkan layanan pelanggan, mengurangi biaya, dan membuat customer experience yang lebih baik. Nah, kemudian, menurut survei Forbes Advisor tahun 2023, ada 73% bisnis menggunakan atau berencana menggunakan chatbot bertenaga AI untuk membalas pesan instan. Kelima, Intent Intelligence. Intent Intelligence adalah teknologi yang mampu memahami dan memprediksi niat pengguna berdasarkan interaksi mereka dengan sistem. Contohnya saja di masa sekarang, apabila kita lagi main sosmed, misalnya Instagram, terus kita lagi ngebuka beranda, kemudian muncul postingan atau konten yang sesuai dengan pikiran kita, maka aplikasi tersebut sedang menggunakan Intent Intelligence. Dengan menggunakan algoritma machine learning dan analisis data, bisnis dapat meningkatkan personalisasi dan keterlibatan pelanggan, serta membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan wawasan yang diperoleh dari data interaksi. Yang keenam adalah Real-Time Linguistic Translation. Dengan teknologi ini, kita dapat berbicara dengan bahasa yang berbeda. Dengan menggunakan teknologi ini, bisnis dapat menyediakan layanan yang bersifat global, mendukung tim yang berlokasikan di berbagai negara, dan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terkendala oleh bahasa. Terakhir adalah 5G and 6G, Zero Latency Connectivity. 5G and 6G merupakan generasi terbaru dari teknologi jaringan seluler. Seperti yang kita ketahui, saat ini yang masih kita terapkan adalah jaringan 5G. Nanti di masa depan akan muncul jaringan 6G. Nah, 5G and 6G ini menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih cepat dan latensi yang hampir nol. Dengan konektivitas ini, bisnis dapat mengimplementasikan teknologi yang membutuhkan koneksi cepat dan stabil seperti IoT, AI, dan VR. Jaringan 5G dan 6G juga memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan kolaborasi yang lebih baik antar tim yang tersebar secara geografi maupun lintas negara.